Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita semua yang berkumpul malam hari ini semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar pendalaman Alkitab melalui hambanya, Pendeta Dr. Junifrius Gultom, dengan topik yaitu memahami Alkitab secara praktis. Sebelum kita mulai sesi ubi kita hari ini, mari kita semuanya satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kalau kami masih Kau berikan kesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai firman-Mu, mengenai bagaimana kami bisa menggali Alkitab, kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, berkati, agar kami bisa mengerti setiap materi yang diajarkan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Junifrius, yang Kau pakai, yang Kau utus untuk memberkati kami, untuk memperlengkapi kami. Kiranya juga Roh-Mu yang kudus menuntun dia, agar ia bisa menyampaikan segala kebenaran, segala pengetahuan, hikmat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti biasa, saudara-saudara, sebelum kita memulai ubi pada malam hari ini, kembali kita perkenalkan hambanya yang sudah beberapa kali memberkati kita, ya, Pak Junifrius Gultom, seorang pengajar, seorang dosen yang mengajarkan banyak hal di antara kita mengenai firman Tuhan. Hari ini akan juga sama-sama mengajarkan kepada kita langsung dari tempatnya berada di Kanada dengan jamnya dan waktu yang berbeda. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Junifrius, dan sebelumnya saya ingatkan buat setiap saudara yang hadir malam hari ini, juga kalau bisa open kamera, biar sama-sama juga kita mensupport hambanya, ya, biar semangat dalam sesi hari ini, ya teman-teman yang bisa open kamera, silakan, dan itu saja dari kami. Silakan Pak Junifrius, mungkin waktunya sampai jam 20.25. Nanti akan saya ingatkan. Terima kasih. Silakan Pak Junifrius. Thank you. Shalom semua. Shalom semua. Ya, senang menemui Anda. Kedengaran dengan jelas suara saya ya? Ya Pak, jelas, sangat jelas. Ya, ada juga teman-teman yang dari luar bergabung. Ini saya lihat ada si Gelpi nih ya, dari Papua ini ya, mahasiswa kita dulu ini ya. Ya, oke, dari Timika kalau nggak salah ya. Lalu ada yang dari Hong Kong, dari mana nih? Oke. Teman-teman, saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana memahami Alkitab secara praktis. Nah, dari judulnya saja pasti ini tidaklah sedang membahas hermeneutik yang biasanya ada di dalam ranah sekolah teologi ya. Saya asumsikan bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang ada di dalam konteks gereja, sehingga pembahasan saya sedapat mungkin sangat ringan ya, sangat praktikal, namanya saja sangat praktikal ya. Kalau mau lebih ilmiah itu ya hermeneutik di sekolah teologi gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya hal sederhana yang disebut sebagai memahami Alkitab ya, karena kita tahu Alkitab adalah tempatnya begitu sentral dari iman Kristen bagi gereja, maka kita perlu tahu Alkitab itu apa sih dan bagaimana cara memahaminya gitu ya. Nah, izinkan saya membuka filenya dulu. Sebenarnya topik ini bisa dibahas berseri ya, tetapi saya akan coba untuk katakanlah memakai waktu ini
sedapat mungkin apa yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, ini ada satu bahan PA yang saya pernah susun, ya, beberapa tahun yang lalu, bahan ini, dan saya, apakah filenya bisa kelihatan? Bisa, ya? Bisa. Kelihatan, Pak. Terlihat. Kelihatan, ya? Ya. Oke, bagus. Nah, file ini nanti saya akan kirim kepada semua peserta. Ya, sebenarnya ini bisa 12 kali pertemuan, ya, karena ini bahan pemuritan yang saya susun beberapa tahun lalu. Ada beberapa topik-topik, ya, Roh Kudus, penginjilan, doa, keselamatan, termasuk juga memahami Alkitab secara praktis, ya. Nah, kalau Anda lihat daftar isinya ini ada 12 kali pertemuan, 12 modul, ya. Jadi sejatinya ini dibagikan di dalam 12 kali pertemuan, ya. Mengapa Alkitab itu penting, ya, mengapa siapa yang menulisnya, kemudian bagaimana ragam Alkitab, kemudian bagaimana dia memiliki satu tema, kemudian strukturnya bagaimana kita memahami PL, bagaimana kita memahami PB, kemudian bagaimana kita memiliki metode yang benar mempelajari Alkitab, bagaimana penerapannya, peraturannya, pemahaman yang benar, lalu Alkitab dalam kaitannya dengan pertumbuhan gereja. Nah, saya akan coba pada sesi yang terbatas ini akan fokus ke modul 5, 6, 7, 8, ya. 3 ini mudah-mudahan 5, 6, 7, 8, 4 maksud saya, 4 ini walaupun sebenarnya ini juga cukup banyak materinya, ya. Nanti akan saya skip, tapi ini nanti bisa Anda miliki, ya, ada lebih dari 70 halaman. Nah, teman-teman, modul ini 5, 6, 7, 8 ini kita akan coba cover, tapi sebenarnya ini dibuat di dalam skema yang sangat praktikal sekali, ya. Jadi pertama ada pendahuluannya, ya, ada ilustrasi pembuka, ya. Kemudian ada pendalaman, ya. Kemudian ada, ini cocok untuk bahan komsel juga ini, ya. Lalu kemudian ada juga contoh, dia selalu di tiap modul itu ada tokoh Alkitab yang diangkat, ya, Nuh, Abraham, Daud, Paulus, dan segala macam, ya, Yusuf, segala macam. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaannya, ya, untuk prakteknya ada, ya, selalu begitu modulnya, pengantar, pendalaman, gitu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk saja ke poin atau modul yang saya katakan itu modul yang ke-5, ya, dan 6, 7, 8, ya. Nah, saya tidak akan bacakan pengantarnya atau ilustrasinya, ya, langsung saja, ya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita memahami Alkitab, kita harus tahu dia bukan hanya firman Allah, tapi juga dia produk manusia. Artinya apa? Alkitab itu merupakan kesaksian dari para penulis Alkitab, ya, dalam bentang waktu yang sangat panjang, 1.500 tahun, dengan lebih dari 40 penulis dengan beragam profesi, ya, bisa ada yang rasul, ada yang nelayan, ada yang tabib, ada yang nabi, ada yang imam, gitu, ya, dengan jumlah yang sudah dikanonisasi atau yang sudah diterima yaitu 66 kitab, 39 di PL, 27 di PB, ya, dengan 1.189 bab atau pasal, ya. Nah, dengan 31.173 ayat. Nah, jadi kita perlu tahu ketika kita memahami Alkitab, kita harus tahu susunan daripada Alkitab itu sendiri, ya. Nah,
ini selalu ada konsistensi ya. Di PL misalnya itu terdiri dari 5 hukum Taurat ya. Jadi yaitu yang disebut dengan Pentateuch ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu ya. Kenapa ini perlu tahu? Karena nanti dalam menafsir Alkitab kita harus bisa tahu, oh ini ada di dalam genre atau bentuk Taurat gitu ya. Lalu ada 12 kitab sejarah ya. Kitab sejarah ini seperti namanya, dia mencatat sejarah Israel dari periode 1000 tahun ya setelah penaklukan Kanaan, mencatat periode hakim-hakim, raja-raja seperti 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawari, 2 Tawari dan seterusnya ya. Nah, sampai kepada sejarah yang ada di dalam katakanlah bagaimana penaklukan, penawanan Israel di Babel dan seterusnya ya. Nah, kemudian dia juga berisi 5 kitab puisi ya, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal ya. Ini dianggap sebagai kitab-kitab itu, dan juga ada satu lagi yaitu Kidung Agung ya. Jadi ada 5 yang umumnya ya. Sorry ini kelupaan ini mencantumkan ya. Jadi Kidung Agung dan juga Amsal. Nah, jadi kenapa disebut dia kitab puisi atau ada yang mengatakan kitab sastra? Karena memang di dalamnya tidak berisi atau tidak fokusnya bukan sejarah, bukan Taurat, tetapi lebih kepada perkataan-perkataan hikmat, dan juga bagaimana dia berisi tentang kisah-kisah yang bersifat parabola atau penggambaran ya. Kemudian 17 kitab nabi ya. Nabi ini nabi besar dan nabi kecil. Disebut nabi besar dan kecil bukan orangnya ya, bukan, tetapi artinya porsi dan perannya itu biasanya lebih besar atau lebih utama daripada yang disebut dengan nabi kecil, karena porsinya tulisannya sedikit ya. Nah, jadi nabi besar itu seperti Yeremia, Yesaya gitu ya. Nah, jadi ini nabi-nabi ini menulis ya dengan konteks mereka masing-masing pada waktu itu. Demikian juga Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terisi juga dengan skema yang sama. Kalau yang PL itu 5 hukum Taurat, yang ini 4 Injil ya. Nah, jadi Perjanjian Baru itu ada Injil-Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Dan ini adalah suatu kesaksian dari para murid-murid Yesus utamanya yang coba menceritakan tentang apa yang mereka lihat dan apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Nah, jadi dia murni dari perspektif penginjil-penginjil ini ya. Lalu ada kitab sejarah. Kalau di PL tadi itu cukup banyak dia kitab hakim-hakim, raja-raja dan tawari dan seterusnya. Kalau di Perjanjian Baru cuma 1, yaitu Kisah Para Rasul. Dia ditulis oleh penulis yang sama dengan Injil Lukas, yaitu seorang dokter yang bernama Lukas ya. Dia mencoba melaporkan tentang aktivitas gereja mula-mula setelah Yesus naik ke sorga ya, dan bagaimana Roh Kudus membimbing gereja di dalam pertumbuhannya dari Yerusalem ke daerah-daerah non-Yahudi sampai Samaria, Yudea dan sampai ujung bumi ya. Nah, lalu 14 dari Perjanjian Baru itu terdiri dari surat-surat Paulus ya. Nah, surat-surat ini sendiri sebenarnya kan dibagi atas 3 ya. Ada yang disebut dengan surat penjara, yaitu maksudnya itu surat-surat yang ditulis dari penjara ketika Paulus di penjara gitu ya. Yaitu di Efesus, Filipi, Kolose, itu Filemon ya. Tapi ada juga surat-surat yang bersifat pastoral pribadi, misalnya kepada Timotius gitu ya. Ada juga sifatnya kepada jemaat ya, yang
di luar dari surat dari penjara itu, ya. Nah, lalu ada yang kitab yang bersifat umum, ya. Yang umum ini misalnya surat-surat Petrus, Yakobus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, ya. Itu semua bersifat umum karena dia tidak ditujukan kepada satu jemaat lokal tertentu, ya, tapi secara umum seperti Ibrani misalnya, ya. Nah, lalu ada satu kitab nubuatan yaitu Wahyu. Nah, mengapa ini penting struktur ini di dalam memahami Alkitab secara praktis? Supaya kita jangan menafsir yang seharusnya itu adalah Mazmur misalnya yang syair, tapi kita pakai gaya memperlakukan itu seperti surat-surat Paulus misalnya, ya. Ya kalau itu surat ya harus surat, ya. Kita harus tahu struktur surat itu seperti apa, ada salam perkenalan, ada isi dan ada salam penutup gitu, ya. Kalau kitab nubuatan, ya dia sungguh-sungguh nubuatan gitu. Artinya jangan diperlakukan seperti Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Ya betul-betul dia harus dilihat di dalam pengertian-pengertian apokaliptiknya gitu ya, secara nubuatannya begitu ya. Nah, jadi pemahaman Alkitab kita akan lebih baik kalau kita mendudukkan masing-masing ciri khas genre daripada kitab itu masing-masing ya. Apakah dia nubuatan, apakah dia Injil, apakah dia Taurat, apakah dia katakanlah kitab nabi besar, nabi kecil dan seterusnya, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Alkitab itu walaupun terfragmentasi dari berbagai macam genre, tapi dia mengkisahkan keselamatan, satu tema utama yang sangat penting, ya. Bagaimana dia memotret tentang kisah umat Allah yang ketika dia percaya, dia mengalami transformasi kehidupan dan bagaimana mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, kemudian saya akan langkai saja, kemudian kita masuk kepada sekarang modul berikutnya, bagaimana kita mengenal Perjanjian Lama lebih dekat, teman-teman, ya. Nah, apa sebenarnya maknanya Perjanjian Lama bagi kita pada masa kini, ya. Namanya saja Perjanjian Lama, ya. Tapi jangan lupa, walaupun dia Perjanjian Lama, faktanya Yesus mengutip banyak ungkapan-ungkapan dari PL, ya. Peristiwa-peristiwa PL, dan juga 39 kitab itu merupakan suatu juga mengandung terhadap janji terhadap Mesias yang akan datang dan bagaimana dia berkenaan dengan covenant atau janji Allah yang dibuat dengan bangsa Israel itu akhirnya mendatangkan janji keselamatan melewat kedatangan Mesias. Itulah makna mengapa kita perlu memiliki Perjanjian Lama, ya. Nah, di dalam 2 Korintus 3:14 disebut sebagai perjanjian yang pertama. Nah, tadi saya sepintas menyinggung susunan genrenya dan saya tidak akan lebih dalam lagi mengupas hal ini, tetapi di sini sudah ada pembagian-pembagian dari yang dimaksudkan tadi, ya, struktur tadi, ya, tentang apa itu Pentatuk, ya, kitab apa saja, lalu kemudian kitab sejarah apa saja, itu Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester, itu semua adalah kisahnya sejarah, ya. Nah, lalu kemudian ini yang disebut dengan tadi kitab puisi tadi, ya, karena mengandung di dalamnya hikmat, himne, ucapan syukur, ratapan, dan seterusnya, ya, baik kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, semuanya dalam kategori ini, ya. Nah, ini sepintas saja saya tunjukkan kepada Anda, ya. Nah, tentang pembagian kitab tadi. Nah, sekarang saya masuk ke bagian nomor 3 ini. Jadi, kalau kita melihat PL ini, kita bisa bagi atas beberapa era, ya. Yang pertama era penciptaan, ya. Ini biasanya dari proses Kejadian pasal 1 penciptaan sampai mendekati masa Abraham,
Ya, itu tentang bagaimana peradaban diciptakan dan berkembang. Ya. Lalu ada era bapak-bapak leluhur selama 300 tahun, yaitu Abraham, Yusuf, lalu kemudian Yakob, ya, dan seterusnya lah ya, bapak-bapak leluhur itu. Ya, makanya ada juga orang membaginya berdasarkan bukan era tapi peristiwa, ya, peristiwa kejatuhan, lalu kemudian Babel, kemudian pemulihan dan seterusnya ya. Tetapi ini bisa kita lihat bagaimana pembagian ini menolong kita memahami PL, ya. Era bapak leluhur itu merujuk pada masa Abraham hingga pendirian negara Israel, ya, melalui anak-anak Yakob, ya. Kemudian ada era keluaran atau Exodus dan padang belantara kira-kira 40 tahun. Anda tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, dari perbudakan Mesir. Nah, itu di Keluaran, ya, terutama, ya, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yosua. Biasanya itu adalah kitab-kitab yang membahas mengenai era ini, yaitu masa 40 tahun, ya. Kemudian ada 400 tahun yaitu masa penaklukan, yaitu bagaimana Israel memasuki tanah Kanaan, lalu kemudian terjadilah suatu pembentukan suatu bangsa dan mulai peradabannya di sana terjadi, ya, di bawah hakim-hakim, ya. Israel kita tahu bahwa kemudian memilih pertama-tama teokrasi, ya, di mana Tuhan memerintah, tapi lama-lama mereka memberontak kepada Tuhan dan memilih untuk apa yang disebut sebagai era monarki, ya, yang dimulai dari pentakbisan Saul menjadi raja. Nah, itulah awal kehancuran bangsa Israel, ya, ketika mereka membuang teokrasi dan menggantinya dengan monarki. Jadi saudara-saudara, ini masa yang cukup panjang, ya, penaklukan ini, dan kemudian era kerajaan bersatu, ya. Nah, kerajaan bersatu yaitu pada masa Saul, Daud, dan Salomo, ya, yang memerintah bangsa Israel. Saya kalau saya cepat-cepat, ya, karena bahan kita banyak, tapi ini sangat praktikal sekali untuk kita memahami Alkitab dengan baik, ya. Lalu kemudian era kerajaan terbagi. Anda tahu bahwa karena kedegilan dan dosa Daud dan Salomo mengakibatkan Israel itu terpecah, ya. Yang satu di bawah Rehoboam, yang satu di bawah saya jadi lupa lagi. Rehoboam dan satu lagi gitu, ya, yang membagi menjadi dua kerajaan, ya, yang di utara dan yang di selatan, ya. Nah, utara dan selatan, ya, kita tahu ada yang disebut Israel, ada yang Samaria gitu, ya. Nah, jadi ini akhirnya nanti dua-duanya ini ditawan, ya. Yang satu ditawan di Syria, di Asyur, yang satu di Babilonia atau di Babel oleh Nebukadnezar, ya. Nah, ini kisah-kisah kisah-kisah ini kemudian menjadi kemunduran moral, ya, yang akhirnya mengakibatkan mereka terbuang selama 70 tahun di Babilonia, di Babel, ya. Nah, Anda kalau mau membaca kisahnya itu ada di dalam kitab dimulai dari penglihatan-penglihatan, ya, sampai betul-betul ditawan sampai betul-betul keluar, itu ada di dalam kitab Daniel, Yesekiel sudah melihat itu, kemudian Yeremia, Yesaya, lalu pada masa keluarnya itu adalah di Nehemia, Esra, ya, lalu kemudian masa pembangunan kembali bait Allah yang telah roboh ketika mereka ditawan di Babel dan mereka kembali lagi, itu adalah kitab seperti misalnya Mika, kemudian juga Hagai, ya, Maliaki gitu, ya. Itu semua ada di dalam kisah-kisah itu kalau Anda mau membacanya
Ya, artinya teman-teman gini ya. Kenapa ini penting? Jadi gini, ketika kita membaca kitab Yesaya dan Yeremia misalnya ya, hendaklah kita jangan buru-buru dulu menerapkan aplikasinya pada masa kini, tapi bagaimana kita membayangkan sebuah era di dalam masa mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Supaya kata-kata yang keluar itu bisa kita maknai. Misalnya gini ya, misalnya gini. Ini seringkali dikutip-kutip sama orang Kristen, tapi dia nggak tahu konteksnya ya. Seringkali dikutip oleh orang-orang Kristen ya. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 gitu ya. Itu kan dikatakan apa? Sebab aku tahu rancangan apa tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan gitu ya. Karena apa? Berdoalah kesejahteraan kepada kota di mana kamu kubuang gitu ya. Nah itu kan kalau kita nggak tahu itu konteksnya itu di era apa, kan kita nggak tahu itu ini maksudnya apa. Nah tapi seringkali kan kita aplikasikan dengan apa namanya, dengan kita masa kini langsung ya. Walaupun Alkitab itu punya penerapan masa kini, tapi coba kita bayangkan dulu konteksnya itu apa sebenarnya ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke 11 itu ya, yang sangat terkenal itu. Jadi maksudnya Yeremia itu begini, kalau dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu apabila aku mencari, dan seterusnya. Jadi artinya gini, udahlah, maksudnya kamu nggak usah berdoa, nggak usah puasa, nggak usah meminta-minta tolong untuk dibebaskan, kata Tuhan gitu ya. Bahkan saya lupa di pasal berapa Yeremia berkata, bahkan Samuel dan Musa pun kalau berdoa untuk dibebaskan, saya tidak akan bebaskan. Kenapa? Karena gini, aku tahu rancanganku ini, bahwa kamu itu dihukum 70 tahun di Babel itu, harus genap waktunya 70 tahun. Nanti kalau udah 70 tahun, kamu nggak usah doa pun, pasti akan saya bebaskan. Tapi 70 tahun itu menjadi sekolah rohani untuk menjadi cambuk bagi kamu gitu. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah apa? Kamu normal aja hidup dan kamu berdoa saja bagi kesejahteraan kota di mana kamu kubuang gitu. Ya, kamu aktivitas biasa saja gitu. Jadi itu hukuman kedudukan Allah itu harus tergenapi selama 70 tahun, kira-kira seperti itu ya. Aku tahu rancanganku gitu. Nanti masa depanmu pasti baik gitu ya. Tapi kamu jalani dulu sampai genap 70 tahun, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini eranya ya. Lalu kemudian era kembali dari pembuangan. Ya kita tahu waktu itu tidak semua orang dibawa ke Babel ditawan ya. Ada orang-orang yang tersisa juga ya. Dan waktu mereka datang gitu ya, menyampaikan kabar itu ya kepada Nehemia, lalu Nehemia menangis ya mendengar itu. Kebetulan nasibnya Nehemia bagus jadi juru minum raja gitu ya. Nah, kemudian pada waktu genap 70 tahun, kemudian Allah mulai 70 tahun itu kan masa yang sangat panjang, sudah banyak yang mati dan lahir di pembuangan kan. Nah, mereka porak-pondak membawa laporan si Hanani itu kepada si Nehemia mengatakan negeri kita sudah hancur segala macam ya. Tetapi kemudian Tuhan berjanji memulihkan dan kloter pertama dibawa oleh Zerubabel, lalu kemudian oleh Nehemia. Nah, itu kisahnya semua ada di dalam kitab Nehemia dan Esra, ya, kisah-kisah di mana kloter itu. Dan kemudian ada sensus lagi, karena udah banyak mati dan lahir kan. Jadi sebelum dibawa itu, kalau Anda baca kitab Nehemia, ya mungkin ngantuk ya, karena ini puak ini puak ini nama-namanya daftarkan semua, ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan melihat perjanjian baru ya. Jadi itu sekilas tentang perjanjian lama ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau memahami Alkitab secara praktis, paling tidak saya sudah menyampaikan itulah struktur dari perjanjian lama yang menolong kita untuk tahu ya apa sih isinya gitu ya. Kalau dia Taurat itu udah pasti itu urusannya tentang hukum itu ya, hukum bersifat fisik maupun
spiritual ya. Maklum pada waktu itu kan di awal-awal pada kitab awal itu Kejadian Keluaran Muhammad Bilangan Ulangan, Tuhan bukan hanya mengurusi hal-hal spiritual tapi juga hal-hal sipil ya. Makanya kalau Anda baca kitab Imamat, kitab keluar Bilangan dan segala macam itu, sampai Tuhan mengatur detail tentang keluar masuknya mereka seperti apa, lalu membangun rumah seperti apa, lalu kalau mereka terjilat binatang najis apa yang mereka lakukan, kalau ada rumah dibangun lalu roboh apa hukumnya dan segala macam itu ya, tetap mengaitnya tentang peraturan Tuhan yang paling awal di dalam kehidupan sipil bangsa Israel ya. Dan seterusnya yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan PB ya. Nah, kita tahu bahwa setelah pencatatan PL, jadi Maliaki itu adalah kitab yang terakhir. Tapi Anda harus tahu antara PL dan PB ada masa 400 sampai 450 tahun masa diam. Artinya tidak ditulis oleh Alkitab. Diam di situ bukan berarti tidak ada sejarah signifikan gitu ya, tapi tidak ditulis dalam Alkitab. Makanya satu lembar warna putih membatasi PLPB itu nilainya 450 tahun ya. Tetapi kalau kita belajar latar belakang Alkitab, maka pergolakan 400 tahun itu di situ secara sosial, politik, budaya itu dan keagamaan itu sangat mempengaruhi dunia perjanjian baru. Malah terbentuknya sekte-sekte seperti Farisi, Saduki, Esseni, Herodian, para kelompok-kelompok di dalam Alkitab itu terjadi pada masa ini. Juga ada penaklukan ya, bagaimana daerah Israel itu dari dulu sudah menggiurkan untuk ditaklukkan ya, daerah-daerah Mediterranean sana itu ya. Jadi bukan hanya oleh Asyur, tapi juga kemudian juga oleh orang-orang Romawi, dan juga sebelum Romawi itu adalah orang Yunani ya. Makanya Alexander Agung itu sangat kuat sekali mempengaruhi sampai menjadikan bahasa Yunani itu menjadi bahasa nasional dari seluruh kekaisaran itu. Makanya dewa-dewinya juga ya, dan juga filsafat Yunani seperti Socrates, Aristoteles, Stoa, Epikuros, Gnostik itu mempengaruhi dunia perjanjian baru. Makanya latar belakang penulis perjanjian baru mengenai pengaruh filsafat itu dan juga dewa-dewi itu sangat-sangat tercatat di dalam perjanjian baru ya. Juga kemudian Yunani ditaklukkan oleh Romawi ya, kekaisaran Romawi ya. Bagaimana perjanjian baru kemudian itu diwarnai oleh kekuasaan kaisar-kaisar ya, mulai dari yang baik sampai yang bengis seperti Kaisar Nero, Kaisar Titus, Kaisar Caligula, Kaisar macam-macam lah itu ya. Banyak sekali itu ya. Nah, itu semua 400 tahun itu sangat mempengaruhi sekali ya. Sampai akhirnya muncullah apa yang disebut dengan Injil ya. Nah, tadi saya di awal sudah menyinggung bahwa susunan PB itu sangat penting kita ketahui untuk memahami Alkitab secara praktis ya. Ini ada Injil ya, 4 Injil. Saya nggak usah bacakan, tapi Anda lihat di slide aja. Ini sejarah Kisah Rasul tadi. Ini surat-surat Paulus, yaitu Roma, 1, 2, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1, 2 Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Ini semuanya surat-surat yang disebut surat-surat Paulus ya. Walaupun surat Ibrani dianggap belum tahu siapa penulisnya, tapi dilihat isinya itu gaya-gaya penulisan Paulus ya. Nah, ini bayangkan aja seperti saya misalnya punya jemaat di Kalimantan ya, saya nulis surat ke sana, misalnya saya katakan, "Hai jemaatku yang ada di Pontianak ya, jangan kamu main Facebook terus, jangan main sosial media terus sehingga kamu lupa ibadah," gitu ya. Nah, kemudian
2000 tahun yang akan datang surat saya ini dijadikan firman Tuhan gitu ya kan. Tentu 2000 tahun yang akan datang orang-orang udah nggak tahu lagi apa namanya Facebook itu apa sih, binatang apa sih itu gitu. Jadi harus tracing sejarah kurang lebih seperti itu ya. Artinya gini, Paulus waktu nulis surat kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, Efesus, Filipi dan seterusnya, Tesalonika, dia nggak pernah kebayang bahwa suratnya itu nanti akan dibaca oleh orang Jakarta abad 21. Ya, dia nggak pernah kebayang surat-suratnya itu nanti akan dibaca oleh manusia abad 21, 2000 tahun kemudian, oleh orang Indonesia. Gitu. Nggak kebayang. Dia simply menyurati jemaat-jemaat itu. Makanya kadang-kadang kita lihat bagaimana masalah pribadinya diungkapkan, ya, baru mengatasi pertengkaran di sana, misalnya antara Sintike dan siapa itu perempuan terkemuka yang ada di Filipi yang bertengkar itu, atau di Korintus dia berkata, aku telah mendengar dari keluarga Chloe ada pertengkaran di antara kamu dan seterusnya. Jadi sifatnya lebih kontekstual ya. Nah, kemudian surat-surat umum ini ya disebut umum karena dia tidak ditujukan kepada satu komunitas tertentu, makanya disebut surat umum seperti Yakobus, Petrus, Yohanes dan Yudas. Ya, dan kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini juga khusus banget ini ya. Ini adalah kitab yang dulu hampir ditolak masuk dalam Alkitab ya. Jadi cukup alot pada kalau kita sekarang menerima Wahyu ini sebagai firman Allah, itu prosesnya nggak mudah. Dulu ini nyaris dibuang. Kenapa? Karena gereja-gereja di Asia kecil pada waktu itu ya agak susah memahami karena penuh dengan bahasa-bahasa sandi ya, bintang-bintang di langit, ya, kuda putih, kuda hitam, angka 66 ini segala macam. Tetapi waktu itu Yohanes kan diuber-uber waktu itu sama Domitianus, Kaisar Domitianus mau dibunuh ya. Lalu dia lari ke Pulau Patmos, di situ dia mendapat penglihatan. Nah, untuk mendeskripsikan penglihatan dia itu, dia memakai bahasa-bahasa yang simbolik karena takut kalau nanti jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Tapi jemaat-jemaat, 7 jemaat di Asia kecil itu, Smyrna, Philadelphia, lalu kemudian Pergamus dan yang lain-lain itu sudah tahu sebenarnya arti dari surat daripada Yohanes di Pulau Patmos itu. Ya, tapi jemaat-jemaat yang lain itu masih banyak bingung sehingga waktu itu surat apa sih ini gitu ya, hampir dibuang gitu ya. Tapi kita percaya adalah Roh Kudus lah yang mengakibatkan mengapa dia akhirnya dipertahankan sebagai firman Allah gitu ya. Nah, kalau di dalam PL itu bisa digolongkan juga berdasarkan era, di PB juga teman-teman bisa kita bagi atas beberapa era ya. Nah, era tukang kayu ini adalah kelahiran Yesus hingga sampai sebelum pelayanannya ya. Umur berapa Yesus melayani? Ada yang tahu? Nah, kalau Anda tahu bahwa Yesus itu dia 1 sampai 12 tahun ada kisahnya gitu ya. Bagaimana dia tiba-tiba di Bait Allah umur 12 tahun membuat orang tercengang ya. Dia mengajar dengan penuh otoritas ya. Siapa orang ini gitu? Ini kan anak tukang kayu gitu ya. Nah, tetapi masa remaja Yesus itu hilang, tidak tercatat ya, karena penulis merasa nggak terlalu penting untuk karena yang disorot itu Injil itu bukanlah seperti buku bibliografi, tidak. Injil itu bukan buku bibliografi gitu, sehingga kita tidak usah berspekulasi tentang di mana Yesus umur 13 sampai 30 gitu. Kita nggak usah berspekulasi ya. Kita nggak tahu gitu. Walaupun dulu pernah geger ada yang mengklaim Da Vinci Code itu ya, yang mengatakan ini segala macam, itu nggak benar ya. Atau versi Muslim katanya Yesus melakukan banyak mujizat ya, mengambil tanah liat gitu ya, tanah liat lalu menghembuskan lalu jadi burung lah. Ada yang mengatakan Yesus pernah ada di India, macam-macam lah itu ya, teori-teori itu, tapi kita tidak mau berspekulasi. Pokoknya tiba-tiba muncul dia di usia 30
pada waktu Yohanes Pembaptis lagi membaptis, ya. Dia sendiri sudah tahu bahwa dia adalah bukan Mesias, tapi seorang yang berseru-seru di padang belantara mempersiapkan bagi kedatangan Mesias. Dan waktu dia melihat Yesus dan dia berkata, dialah yang kumaksudkan, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak gitu ya. Tapi Yesus kemudian memberi dirinya dibaptis. Jadi inaugurasi Yesus mulai melayani itu adalah pada waktu dia muncul di dalam baptisan Yohanes Pembaptis, ya. Nah, kemudian era pelayanan itu ya tadi setelah dia menerima baptisan di Sungai Yordan, kemudian dia mulai mendeklarasikan pelayanan publiknya selama 3,5 tahun. Ya, walaupun singkat tapi signifikan sekali, ya. Lalu ada era penyalipan dan kebangkitan tentunya, ya, kematian dan kebangkitan. Kemudian ada era gereja. Ya, jadi setelah Yesus naik ke sorga, kemudian muncullah Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng, dan kemudian itu memulai gereja perjanjian baru, ya. Dan kemudian bagaimana Injil itu dibawa ke bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa kafir, ya. Dulunya yang eksklusif di Yerusalem, sekarang ke bangsa-bangsa lain, ke bangsa Samaria, Yudea dan seterusnya, ya. Lalu ada era penganiayaan. Nah, begitu Injil mulai berkembang, terjadi penganiayaan. Anda tahu ya, ada 2 tantangan besar bagi gereja perjanjian baru pada masa itu. Apa itu? 1 penganiayaan, 2 pengajaran sesat. Maka kalau kita baca di surat-surat Paulus, kedua background ini sangat menonjol. Ya, bagaimana Paulus mati-matian untuk melindungi umat Allah dari pengajaran sesat, bahkan dia mengatakan anjing-anjing itu, penyunat-penyunat palsu itu, ya. Kalau ada siapapun yang memberitakan Injil yang bukan dari saya, Injil Kristus adalah dia, sekalipun malaikat terkutuklah dia dan segala macam, itu adalah background-nya. Tapi juga ada penganiayaan. Maka Paulus banyak bicara mengenai pemenjaraannya karena Injil. Maka kita melihat dalam Petrus juga bagaimana dia menguatkan bahwa orang Kristen juga bukan tidak tertutup kemungkinan akan dianiaya karena Injil, ya. Bagaimana Paulus dipenjara dan bagaimana banyak orang Kristen yang martir, ya. Awal-awalnya belum dianiaya. Kenapa? Waktu munculnya orang Kristen dalam perjanjian baru, dikira waktu itu adalah salah satu sekte sempalan Yudaisme. Jadi masih dibiarkan. Tapi lama-lama dia mata-mata kok beda gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terjadilah penganiayaan orang Kristen, ya. Kalau Anda membaca sejarah gereja, aduh tuh ngeri, ya. Bagaimana orang Kristen diadu dengan binatang di apa namanya latar apa namanya katakanlah apa namanya yang adu banteng itu namanya gladiator, ya. Gladiator, lalu bagaimana dikuliti hidup-hidup, bagaimana mereka disalibkan dengan terbalik, bagaimana mereka juga apa namanya dibikin obor jalan gitu, ya, di Kekaisaran Romawi. Mengerikan, ya. Tapi darah martir itu telah menjadi benih bagi pertumbuhan gereja, ya. Lalu ada masa atau era penyempurnaan, yaitu setelah itu bagaimana kemudian Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang langit baru dan bumi baru. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya sisi dari kitab Wahyu juga menggambarkan tentang masa penutupan sejarah dunia ini dan juga nasib manusia dan bagaimana kehidupan kita di langit dan bumi yang baru, ya. Jadi itu kira-kira untuk perjanjian baru, ya. Nah, teman-teman, saya sekarang masuk bagaimana kita memahami Alkitab dalam arti mempelajarinya, ya, mempelajarinya. Tadi itu saya coba menggambarkan tentang karakteristik PL dan PB secara cepat. Nah, sekarang saya akan memakai waktu sisa ini tentang bagaimana langkah-langkah untuk mempelajari Alkitab. Bagaimanapun Alkitab dengan kita mempunyai gap yang sangat luas, ya. Gap waktu sendiri sudah 2000 tahun. Gap bahasa, kita tahu bahwa Alkitab ditulis dalam PL-nya
itu Ibrani, PB-nya, dan Aramik, PB-nya dalam bahasa Yunani, ya. Kita bahasa Indonesia, ya. Lalu gap kebudayaan, gap sosial politiknya. Nah, jadi kita kalau mengatakan back to the Bible itu back kepada inti beritanya sebenarnya, bukan mengulangi kebudayaannya. Ya, banyak hal-hal yang juga sudah nggak relevan lagi dalam Alkitab bagi kehidupan kita masa kini. Bisa karena faktor budayanya, bisa karena faktor juga dia sudah digenapi oleh Yesus Kristus, ya. Ya, misalnya di PL, ya, banyak sekali nggak relevan lagi dengan kita sekarang, tetapi makna rohaninya masih relevan, ya. Misalnya 10 hukum Taurat masih relevan makna rohaninya bagi kita, ya. Nah, soal hukum makanan, ya, sudah nggak relevan lagi, ya. Dulu bangsa Israel tidak boleh makan makanan yang disebut haram, ya, binatang berkuku belah gitu, ya, dalam hal ini babi dan yang lain-lain, ya. Tapi kan Yesus sudah menggenapi hukum makanan, bukan apa yang masuk menajiskan, tapi apa yang keluar yang menajiskan gitu, ya. Oke, jadi supaya kita mempelajari Alkitab secara efektif, maka kita perlu memahami 4 langkah berikut, ya. Yang pertama, kita perlu mengamati, ya, firman Tuhan itu, ya. Kasih waktu khusus untuk membaca, menyelidiki Alkitab. Apa sih yang dikatakan oleh kitab ini gitu, ya. Dia ngomong apa ini penulisnya ini, ya, kita baca begitu, ya. Jadi perlu ada pengamatan, ya. Makanya ada lebih baik kalau orang Kristen itu punya waktu untuk membaca kitab secara sistematik mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tidak sekedar mencomot-comot ayatnya, tapi juga membaca secara sistematik gitu, ya. Supaya kita tahu, ya, oh ceritanya seperti ini gitu, ya. Nah, kemudian masuk apa sih artinya kan gitu kan. Ini udah masuk kepada penafsiran, ya. Nah, kita harus hati-hati merenungkan apa bagian Alkitab yang kita baca. Kita harus tahu konteks menyeluruh, ya, dan juga ayat-ayat yang berhubungan, ya. Jadi sebenarnya konteks itu everything, konteks is everything, ya. Jadi saudara-saudara, konteks itu biasanya pertama biasakanlah membaca ayat sebelum dan sesudah. Nah, gitu, ya, ayat itu. Jadi jangan dicomot gitu. Misalnya contoh, ya. Contoh praktisnya. Ada orang bilang gini, "Ayo kita penyembahan, mari kita memuji Tuhan." Karena Alkitab berkata kalau dia ditinggikan maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya, gitu, ya. Padahal kalau kita lihat konteks ayat itu sebenarnya tidak ada urusan dengan praise and worship, ya. Tapi itu konteksnya penyalipan, ya. Jadi artinya Yohanes berkata kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap satu biji saja. Tapi kalau dia jatuh dan masuk ke tanah, dia akan berbuah banyak. Artinya kalau Yesus tidak ditinggikan, artinya tinggikan itu kalau enggak dia dinaikkan ke salib, dia tidak akan bisa menyelamatkan semua orang datang kepadanya. Jadi enggak ada hubungan dengan praise and worship, ya. Misalnya itu, ya. Itu pentingnya kita melihat struktur ayat itu. Kemudian kita juga melihat orang biasa mengutip misalnya, "Tuhan, bukankah 2-3 orang kalau berkumpul dalam nama-Ku, firman-Mu berkata, maka Engkau ada di tengah-tengah kami," gitu, ya. Itu seringkali diucapkan di gereja gitu, ya. Dalam konteks berdoa gitu, ya. Berdoa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu gitu, ya. Maka Engkau ada tengah-tengah kami seperti firman-Mu berkata gitu. Saya kurang hafal itu di ayat mana itu dalam Alkitab, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteks perikopnya itu nggak ada urusan dengan doa sebenarnya. Jangankan 2-3 orang, 1 orang pun Tuhan hadir pasti kan. Apalagi 2-3 orang, ya. Tapi itu nggak ada urusan dengan doa sebenarnya. Kalau kita lihat nanti konteksnya perikop di mana ayat itu ada, sebenarnya itu berbicara tentang menegur. Ya, dikatakan kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah 4 mata. Kalau dia nggak ngaku, panggillah 1 saksi. Dan yakinlah kalau 2-3 orang kamu berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Maksudnya, otoritas Tuhan hadir ketika kamu
membawa saksi untuk menegur orang berdosa itu. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi konteksnya menegur sebenarnya ya. Itu sebabnya mengapa konteksnya ayat sebelum dan sesudah itu perlu diperhatikan. Perikopnya perlu diperhatikan. Dan berikutnya contohnya, misalnya juga ayat di dalam Matius yang suka dikutip-kutip itu ya. Matius pasal 7 kalau nggak salah atau pasal berapa itu ya. Bukankah nanti orang yang bernubuat bagi namamu melakukan mujizat ya, segala macam bla 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 gitu ya. Lalu kemudian yang berseru Tuhan Tuhan tapi tidak diselamatkan gitu ya, segala macam. Nah, ayat ini kan suka dipakai untuk nakut-nakutin ya. Wah, padahal ayat itu tidak untuk berlaku umum bagi semua orang Kristen sebetulnya itu ayat ya, tapi kita karena nggak tahu konteksnya, bukankah orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan demi namamu melakukan mujizat bernubuat bla 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 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perikop dari di mana ayat itu ada, itu berbicara konteksnya adalah nabi palsu sebenarnya. Makanya ada ungkapan berkata, aku tidak mengenal kamu gitu. Ya memang sejak awalnya nggak dikenal. Kenapa? Karena nabi palsu gitu. Jadi itu teguran kepada kemungkinan ada yang disebut nabi palsu. Jadi bukan ayat yang dimaksudkan secara general gitu ya, seolah-olah kita jadi curiga kalau ada orang buat mujizat atau berseru dalam nama Tuhan menjadi orang yang tidak jaminan gitu ya, nggak berlaku seperti itu ya. Itu baru yang disebut baru sepintas konteks menafsir dari memperhatikan konteks perikopnya maupun ayatnya. Nah, yang kedua konteks itu juga berbicara tentang konteks budaya, kebiasaan pada zaman itu. Kenapa sih Paulus melarang perempuan untuk mengajar? Nah, orang yang nggak tahu konteksnya kemudian tidak memperbolehkan perempuan untuk khotbah di ibadah umum. Ada gereja-gereja dan hamba Tuhan yang anti perempuan menjadi gembala, menjadi pengkhotbah gitu ya, karena nggak paham dia konteks budayanya ya, mengapa Paulus melarang perempuan itu mengajar misalnya. Lalu mengapa kitab Petrus mengatakan sebab perempuan hendaklah rambutnya jangan berkepang-kepang misalnya. Dan mengapa Yesus harus mengutus dua-dua murid-muridnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada konteks budaya, sosial, politik yang melatar belakangi. Yang penting yang harus pertama-tama kita dudukkan dulu maksud semula penulis itu apa. Tidak ujuk-ujuk diterapkan pada masa kini ya. Alkitab itu jangan dibuat hanya seperti buku renungan harian aja ya, yang ya kalau kita saat tentu kita comot, kita ambil ayatnya, kita mengatakan amin Tuhan untuk firman-Mu ini. Betul sih bahwa ada hal-hal yang bersifat langsung bisa diterapkan ya. Misalnya kamu jangan berbohong ya, itu sungguh-sungguh yang nggak usah perlu dicari latar belakang budayanya, ini jangan-jangan bukan ini maksudnya segala macam, ini apa kamu harus lahir baru dan segala macam, itu boleh kita terapkan langsung. Tapi kan tidak semua seperti itu Alkitab. Alkitab juga mengandung muatan ajaran yang mendalam yang dibungkus oleh konteks sosial budaya yang kepadanya kita harus dudukkan dulu konteksnya. Ini penulis awal ini ngomongnya kepada komunitas di Roma ini maksudnya apa? Di Korintus ini apa? Di Tesalonika ini apa? Gitu ya. Nah, jadi dalam menafsir kita perlu memahami konteks baik ayat terdekat dan terjauh, bila perlu seluruh kitab maupun konteks sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan pada masa itu. Ya. Nah, kalau Anda nggak bisa tahu, ya cara yang paling praktis, bacalah buku-buku tafsiran yang baik. Ya. Saya mengatakan bahwa kita sekarang sudah sangat beruntung pada hidup di masa internet ini. Ya, zaman dulu kita harus beli jutaan rupiah hanya ingin mendapatkan tafsiran dari Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak ya. Tapi sekarang di internet kita nggak ada ayat yang kita nggak tahu artinya, bisa tinggal kita ketik apa sih artinya ini gitu. Ada begitu banyak ulasan, bahkan ada begitu, apalagi kalau Anda tahu bahasa Inggris ya, Anda bisa mendapatkan banyak tafsiran secara gratis ya.
Misalnya Anda ketik aja Biblehub gitu, HUB gitu ya, Biblehub gitu, itu nanti Anda akan masuk ke satu situs yang banyak sekali tafsiran di sana ya, tafsiran-tafsiran dan macam-macam ilustrasi lah, kata kunci kunci berapa kali di dalam Alkitab segala macam. Jadi sekarang nggak ada alasan kita untuk tidak berkata aku nggak tahu ayat ini, atau tidak ada alasan aku kurang bahan khotbah gitu. Karena sekarang kita sudah diliputi oleh banyak resources yang melimpah di internet ya. Tidak ada ayat yang kita nggak tahu lagi sekarang ya. Dulu kita harus cari-cari tahu kepada siapa-siapa. Kalau sekarang tinggal ketik aja, banyak sekali ulasan-ulasan ya. Nah, pakailah internet itu untuk mengetahui latar belakang konteks daripada sebuah ayat. Misalnya kalau saudara penasaran, ingin tahu ya. Lalu kemudian dalam menafsir, apa urusannya dengan saya? Bagaimana firman Tuhan yang dulu 2000 tahun itu, yang kuno itu speaking to my context ya. Alkitab itu bukan hanya terkait dengan komunitas umat Allah pada zaman Perjanjian Baru, tapi juga terkait dengan konteks kita. Bagaimana Alkitab itu juga speaking to my context ya kan. Nah, ada dua ekstrim yang kadang-kadang kita lihat dalam khotbah. Ya, ekstrim pertama gaya khotbah orang Protestan ya. Apalagi kalau dia lulusan teologi dari Jerman, dari Amerika atau gitu kan, atau dia seorang terpelajar secara teologi ya. Kalau kita lihat di mimbar-mimbar di HKBP, GEMIM, GPIB, GKI gitu ya. Kadang-kadang terlalu asik dengan mengulas-ngulas Alkitab ya. Oh, ini sebenarnya bahasa Yunaninya seperti ini. Lalu pada waktu itu bagaimana jemaat itu begini-begini ya itu ya. Tapi miskin aplikasi gitu ya. Sehingga banyak orang ngantuk. Tapi bahasa awamnya tidak ada urapan. Sebenarnya bukan tidak ada urapan ya, tetapi karena gagal di dalam hal deliver secara menarik itu Alkitab. Jadi seperti kuliah gitu ya. Nah, itu ekstrem yang pertama. Ekstrem yang kedua adalah pengkhotbah di mimbar karismatik yang malas dan tidak mau secara mendalam membaca Alkitab dan mencari maknanya serta mengkonstruksi teks itu dengan baik, lalu kemudian mengaplikasikan. Jadi banyak sekali mimbar karismatik itu artifisial sekali ya, ringan-ringan sekali gitu ya. Jadi comot ayatnya langsung ngalur ngidul ke sana sini, cerita pengalamannya ke Israel, pengalamannya ke Amerika, ini segala macam, ngomong ini ya, ngomong masalah ini, masalah itu ya kan, selalu itu aja yang diomongin gitu ya kan. Nah, jadi Alkitab itu dibiarkan tidak tergali gitu ya. Padahal sebenarnya mestinya harus dicari untuk merubah paradigma kita oleh kebenaran Tuhan. Bukan sekedar melayani firman dengan cara artifisial atau gampangan begitu, atau sisi cuman permukaannya saja begitu, atau menjadikan dia seperti buku renungan harian begitu. Walaupun memang Alkitab itu juga penuh dengan motivasi-motivasi, lalu kemudian juga jalan keluar untuk masalah, tetapi jangan lupa dia juga kebenaran yang mendalam yang olehnya kita perlu menghadirkan untuk men-challenge ya paradigma-paradigma yang salah serta membangun kehidupan jemaat yang bermutu dan berkualitas. Sehingga dua ekstrem ini harus dijembatani ya, antara kepentingan Alkitab dihandle sebagai dokumen yang mendalam kebenarannya, sama juga what the Bible says to my context, to my profession, ya, to my family, to my business, dan all yang kita mau terapkan. Ya. Kemudian, mohon maaf Pak Jun, waktunya ya, hampir habis ya. Oke, hampir habis ya. Jadi, nah saya dengan cepat ya. Jadi cara mendekati Alkitab ini adalah ada yang studi sintesis, ya, mempelajari sistematik dengan seksama, ada dengan menganalisa, bisa bahasa aslinya, perikopnya, lalu kemudian bisa juga kita mempelajarinya secara topikal. Misalnya saya mau tahu ini apa kata Alkitab tentang ajaran mengenai keselamatan misalnya. Ya udah, topiknya keselamatan. Atau kita mempelajari Alkitab mengenai penderitaan misalnya, ya.
topik apa lagi? Ada begitu banyak, ada tema-tema dan topik-topik dalam Alkitab, ya. Bisa juga pendekatan ayat, pasal, dan kitab, ya. Misalnya kita bisa mau tahu misalnya satu pasal tertentu misalnya, ya, atau perikop tertentu misalnya. Kita bisa mendekati secara topik itu dengan fokus kepada ayat tertentu. Misalnya aku mau tahu tentang keselamatan Paulus misalnya, keselamatan di dalam ajaran Paulus, maka kita fokus misalnya kitab Roma misalnya, bisa seperti itu. Atau mau saya fokus di kitab Korintus mengenai spiritual gift, karunia karena rohani misalnya, ya. Juga ada pendekatan kronologis, ya, tadi tentang peristiwa-peristiwa dari zaman ke zaman, penciptaan, pembuangan di Babel, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa juga pendekatan bibliografi, memahami Alkitab berdasarkan tokoh. Kita mempelajari misalnya tentang Abraham secara mendalam, Daud, Yusuf, Yesus, Paulus pribadi, Barnabas pribadi, Nuh, dan seterusnya, ya. Dan juga pendekatan induktif. Maksudnya pendekatan induktif apa? Pendekatan induktif itu adalah kita tidak membawa pikiran dari luar, tapi murni kita coba pelan-pelan membaca ayat dan perikop itu, ya, dengan konteksnya, kemudian kita izinkan dia apa adanya seperti yang dimaksudkan oleh penulis itu, ya. Jadi poin-poin kita temukan di dalam perikop itu. Apa sih perikop ini katakan? Ya, kita baca pelan-pelan. Itu artinya studi induktif, ya. Dan yang terakhir, ini adalah alat-alat untuk mempelajari Alkitab, ya. Bisa Alkitab yang berbentuk referensi, misalnya ada banyak tafsiran-tafsiran, atau mungkin Alkitab yang ada di bawahnya indeks yang menjelaskan kita. Bisa juga berbau jurnal, ya, studi pribadi, konkordansi. Zaman dulu ini modal yang paling penting bagi pengkhotbah ini, ya. Konkordansi itu adalah kumpulan dari ayat-ayat yang sudah tersedia dengan mudah. Misalnya kalau kita melihat kata iman, di mana aja terdapat ayatnya, banyak sekali. Tapi sekarang bukan manual lagi, sekarang di internet ada kamus Alkitab, kamus bahasa, pedoman studi Alkitab, tafsiran Alkitab, ya, macam-macam, ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa tools-tools itu sudah tersedia sekarang, ya. Anda tidak perlu belajar bahasa Ibrani dan Yunani pada masa kini. Sekarang sudah ada tools yang cukup memudahkan kita memahami Alkitab. Nah, kiranya sesi ini menolong kita untuk mendapat view yang lebih broad tentang apa itu Alkitab dan bagaimana kita memahaminya secara praktikal. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Junifrius. Kayaknya waktunya masih banyak yang perlu kita tambah, ya Pak, ya. Ya, semoga nanti ada sesi selanjutnya. Amin, saudara-saudara. Jadi bisa ada lanjutan karena kita lihat bahannya masih banyak. Dan untuk mendalami Alkitab ini banyak hal yang masih bisa kita pelajari seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Junifrius Gultom. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Jun. Ya. Mungkin saya bacakan yang pertama, ya. Tadi mungkin Pak Junifrius sudah sempat singgung, ya, ada referensi-referensi juga, ya, untuk dalam kita mempelajari Alkitab. Jadi pertanyaannya, apakah untuk memahami Alkitab juga perlu menggunakan referensi-referensi lain dari luar yang bukan firman Tuhan? Kalau iya, mungkin referensi seperti apa yang aman dan diperbolehkan? Silakan Pak Jun. Ya, sebelum saya jawab itu saya sudah sudah di kolom chatting sudah saya kirim materinya, ya. Jadi Anda bisa download, ya, sambil saya menjawab ini Anda bisa download bahannya. Maksudnya 12 modul itu saya sudah sudah posting. Tergantung, ya, maksudnya tentu kita
katakanlah membutuhkan referensi apa saja sepanjang itu mendukung apa yang mau kita cari, ya. Misalnya gini. Kalau kita belajar di sekolah teologi, ya, ada ahli yang bukan Kristen yang satu era pada masa Perjanjian Baru yang paling signifikan berkontribusi untuk menjelaskan dunia Alkitab, yaitu seorang ahli sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, ya. Yosefus itu banyak sekali nulis. Dia bukan orang Kristen, dia tidak beriman kepada Yesus, tetapi dia sejarawan yang banyak menulis tentang sekitar dunia Perjanjian Baru. Nah, itu kan dalam studi teologi Alkitab itu Yosefus itu banyak dikutip-kutip itu, ya. Nah, kalau zaman sekarang ya kita bisa memakai sumber-sumber yang dimaksudkan untuk memahami. Tadi kan saya sudah mengatakan tools-nya tadi itu kan, ya. Jadi bisa saja. Jadi tergantung apa dulu gitu, ya. Itu jawaban saya, Pak Pilano. Oke, Pak. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dikatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan juga ada karya manusia di situ. Pertanyaannya, apakah Alkitab itu 100% benar? Karena mengingat ada karya manusia juga di situ, yang nulis, yang menyalin gitu. Dan kemudian mengapa kalau iya benar, mengapa ada Alkitab versi lain yang isinya bertentangan? Ini versi lain mungkin kayaknya dari yang bukan Kristen, ya, misalnya kayak Saksi Yehova apa segala macam yang mereka bilang ada Alkitab tapi ada hal-hal yang bertentangan. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Silakan. Ya. Jadi begini, yang pertama dulu saya jawab bahwa tentu Alkitab itu adalah produk manusia juga, ya, seperti saya katakan tadi. Dia produk manusia artinya bukan facts yang turun dari sorga, tapi penulisnya di dalam istilahnya dalam bahasa teologi adalah mengalami inspirasi Roh Kudus, ya, pengilhaman Roh Kudus, ya, bukan secara mekanik tapi secara dinamis, di mana dia menyadari sendiri tentang keberadaan dia dan konteksnya, gitu, ya. Nah, tetapi wibawa Alkitab itu bukan terletak pada huruf-hurufnya, tetapi kepada apa yang mau diajarkan di situ, ya. Jadi artinya Alkitab itu sempurna dalam arti apa? Bisa saja karena keterbatasan bahasa-bahasa mengakomodir bahasa aslinya, sehingga ada pilihan-pilihan. Itu sebabnya mengapa di dalam bahasa Inggris banyak sekali versi. Ada New International Version, NIV, ada King James, ada Jerusalem Bible, ada Pillis Bible, ada Today's Bible, ada New King James, macam-macam, ya, versi-versinya. Tapi sebenarnya di dalam isinya tidak pernah salah, tetapi di dalam ekspresi, Anda tahu bahwa dalam proses penerjemahan itu selalu ada bias, ya, bisa saja terjadi bias. Itulah sebabnya mengapa seorang yang terpelajar Alkitab, pengkhotbah atau seorang teolog itu, ya, biasanya kalau dia penasaran terhadap satu ayat tertentu, dia bisa memperbandingkan teks-teks itu, ya, versi-versinya itu, ya, untuk mendapat kekayaan dan tekanan pada aspek-aspek tertentu. Tetapi di dalam bahasa aslinya, di dalam Alkitab bahasa aslinya tidak salah, ya, artinya ajarannya, muatan ajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu sebenarnya bukanlah segala-galanya untuk menggambarkan secara final apa yang disebut sebagai firman Allah. Ya, waktu itu kan banyak sekali beredar, bukan 66 kitab, ada begitu banyak sekali waktu itu pada waktu gereja mula-mula, kan. Tetapi bapak-bapak gereja dengan otoritas yang mereka terima dari gereja, dan juga kita tahu itu pekerjaan Roh Kudus, akhirnya memfinalisasi. Walaupun versi Katolik juga ada tambahan, itu soal lain, ya. Tapi maksudnya gini, tetapi Alkitab itu cukup, ya. Walaupun dia itu bisa saja terbuka seperti tadi kan, Wahyu hampir dibuang dan segala macam, ya.
Bisa saja jumlahnya bukan 66 pada waktu itu, bisa saja 70. Ya, bahkan kalau kita lihat didake ya, atau perkataan murid Yesus yang tebal itu juga itu nggak dianggap firman Allah, tapi isinya itu adalah dapat dipercaya. Misalnya pada waktu itu adalah iman yang mengatakan bahwa Alkitab ini kemudian difinalisasi seperti itu. Tapi kita tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi meskipun demikian, Alkitab itu cukup untuk apa yang dikatakan menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membawa kamu kepada segala kebenaran. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kita melihat bahwa sudah teruji dalam kurun waktu 2000 tahun gereja sampai sekarang, ya, bahwa Alkitab itu teruji kebenarannya dan penggenapan nubuatannya. Nah, adalah Roh Kudus yang mereserve itu sehingga itu menjadi sampai sekarang menjadi penuntun bagi kita. Tetapi satu yang perlu kita ketahui, ada benang merah dari mulai Kejadian sampai Wahyu, yaitu Allah yang mencari manusia berdosa dan menyediakan penebus di dalam Yesus Kristus. Dan seperti kata kitab Yohanes, kalau ditulis semuanya tidak cukup air laut dan juga seluruh hutan menjadi penanya untuk menulis apa yang menggambarkan kehendak Allah. Tetapi yang itu sudah cukup sehingga kamu mengenal Dia yang diutus Bapa dan kamu hidup olehnya. Begitu ya. Jadi kalau ada versi-versi lain yang mengklaim firman Allah, itu urusan mereka lah ya. Tapi bagi kita 66 kitab ini sebagai yang sudah final dan cukup bagi kita untuk membawa kita mengenal kehendak Allah. Makasih. Oke, Pak. Nah, ini menyambung dari apa yang tadi Pak Junifrius bilang mengenai kanon ya. Khususnya ketika kita menggali Alkitab, tadi sempat disinggung juga mengenai Deuterokanonika yang digunakan oleh saudara-saudara kita dari Katolik. Nah, dalam menggali Alkitab, apakah diperkenankan juga bagi kita untuk membaca kitab-kitab tersebut? Kalau kepentingan untuk studi teologi nggak masalah, bukan hanya Deuteronomika ya, seperti Didake dan yang lain tadi dari Josephus juga, yang sejarawan Yahudi yang satu umur dengan Alkitab, yang banyak berkontribusi menceritakan tentang dunia perjanjian baru, why not gitu ya. Jadi memperbandingkannya itu bisa saja ya. Cuman mengapa kita tidak menerima itu? Anda harus tahu bahwa Katolik itu kan tradisinya kuat sekali ya. Jadi mereka merasa bahwa sebelum Alkitab itu seperti bentuknya sekarang, sudah ada gereja gitu ya. Apa yang disebut dengan ini apa namanya? Ajaran para rasul ya, dari turun temurun ya, dari rasul-rasul gitu ya. Makanya seperti dikatakan Paulus kepada Timotius ya, hai Timotius katanya, ingatlah tentang ajaran yang kuajarkan kepadamu gitu. Jadi ada ajaran-ajaran yang bersifatnya itu adalah interpretasi terhadap perjanjian lama, bisa jadi karena waktu Paulus ngomong itu kan belum komplit 66 kitab ya. Jadi waktu Paulus ngomong kepada jemaat-jemaat itu ya, kamu harus membaca kitab suci. Hai Timotius, bukankah nenekmu Eunike mengajarkan kamu sejak kecil kitab suci? Kitab suci yang mana maksudnya itu? Yang 66? Enggak dong. belum ada finalisasi 66 kitab itu. Tapi bagaimana mereka menginterpretasi perjanjian lama itu, dan bagaimana Injil-Injil yang sudah tersebar dalam arti yang versi dari masa murid-murid Tuhan Yesus ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk ajaran yang oleh Paulus sekarang muncullah seperti teologianya dia tentang keselamatan di Roma, di kitab ini, kitab itu segala macam. Jadi begitu. Jadi kembali tadi boleh kita pakai ya, sepanjang itu untuk kepentingan studi perbandingan atau untuk melengkapi. Tetapi ketika itu dianggap sebagai firman Allah, ya tentu kita secara tradisi gereja Protestan tidak menerima ya apa yang tambahan di Katolik itu ya. Oke Pak, terima kasih. Berarti batasannya jelas ya, saudara-saudara. Dan pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi kitab Kejadian ini kan atau Pentateuk ya,
dari ditulis oleh Musa tentang penciptaan. Jadi bagaimanakah Musa menuliskan kisah tentang penciptaan dalam kitab Kejadian, sedangkan Musa aja hidupnya ratusan tahun setelahnya. Nah, ini menarik, Pak. Ya, ya. Jadi memang ada beberapa teori mengatakan bahwa Pentatuk itu tidak semua ditulis oleh Musa, tapi juga ada juga bagian yang ditulis oleh beberapa imam ya. Karena misalnya ditulis maka matilah Musa. Masa Musa nulis dirinya maka matilah Musa gitu ya misalnya ya. Musa adalah yang paling sabar, yang paling Nah, lembut iya. hatinya. Dia nulis buat dirinya sendiri, Pak. Iya. Jadi mungkin nanti dalam studi Pentatuk itu dibahas lebih mendalam ya. Tetapi intinya beginilah. Ada teori mengatakan bahwa bagaimana sekelompok orang ya termasuk juga Musa salah satunya itu dulu mencoba menggambarkan suatu kisah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka sehingga mereka menuliskannya gitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa dia tahu 500 tahun sebelum dia hidup atau 1000 tahun yang sebelum dia hidup, saya nggak tahu ya. Yang jelas kita sudah ada padanya mewarisi kitab-kitab tersebut ya. Karena yang diperdebatkan oleh para ahli bukan kenapa tahu 1000 tahun yang lalu ya, tapi yang tadi ya siapa penulisnya gitu ya. Apakah semuanya Musa gitu ya. Nah, tapi ada juga teori mengatakan itu belakangan baru dikolek dan direkonstruksi ya. Ya sama sajalah seperti misalnya arkeolog ya atau katakanlah ini apa namanya ahli-ahli perbintangan ya, mereka bisa memprediksi ya kan umur tanah ini sudah dulu pada zaman batu para ini prasejarah 1 juta tahun yang lalu ya kan, dia nggak hidup, kenapa dia bisa menulis itu kan? Mungkin itulah yang saya katakan adanya katakanlah bukan dari ide yang kosong sama sekali, tapi adanya preseden atau semacam acuan mengapa sampai kepada tiba ada yang mengatakan umur tanah ini 1000 tahun, ini 5000 tahun, ini fosil ini umurnya 500.000 tahun dan seterusnya gitu. Padahal dia nggak hidup pada zaman itu kan gitu. Tapi ada acuan-acuannya tentunya ya. Gitu Pak Filano. Oke Pak, terima kasih. Waduh, waktu sudah hampir habis. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Junifrius. Ini terkait sama penafsiran. Jadi pertanyaannya gini, mau tanya Pak, mengenai penafsiran dalam Markus 9 ayat 38. Saya bacakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian ada seorang pengkhotbah yang menafsirkannya, dia bilang bahwa ada orang yang belum selamat pun bisa usir setan dalam nama Yesus. Bagaimana pendapat Pak Junifrius tentang ini? Terima kasih. Yohanes berapa tadi itu? Markus katanya. Markus 9 ayat 38. Well, ya tentu kan sebagai sebuah penafsiran ya kan bisa saja kadang-kadang orang berspekulasi begitu. Tapi kalau kita lihat Markus 8 ayat berapa? Markus 9 ayat 38, Pak. 38 ya, 39 ayat 38. Ya. 9 ayat 38. Jadi itu kan judulnya seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan ya. Jadi begini, kita nggak bisa berspekulasi, yang hanya dikasih tahu di sini yang bukan murid ya, bukan murid Yesus itu. Anda jangan bayangkan bukan nggak percaya Tuhan atau nggak percaya Yesus ya. Orang jangan jauh-jauh deh, saudara kandung Yesus saja yang bernama Yakobus saja baru percaya itu setelah kebangkitan kok. Dia nggak mau percaya Yesus ya, nggak, artinya jangankan murid ya. Jadi zaman itu kan memang rabi-rabi itu selalu ada murid-murid ada gurunya gitu ya. Ada murid-murid Yohanes, ada murid-murid Yesus, ada murid-murid Sokrates gitu. Cuman bedanya antara pemuridan Yesus dengan pemuridan yang lain itu, kalau saya mau belajar, saya milih guru saya.
Tapi Alkitab berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu bedanya gitu. Jadi dalam konteks ini yang dikatakan murid itu bukan berarti lalu pengkhotbahnya enak aja menafsir mengatakan lo ini ya, yang nggak percaya Yesus ini mengusir setan gitu ya. Bisa saja walaupun ini juga spekulasi saya, maksud saya karena ini nggak ada di ayat itu kan. Bisa saja yang dia bukan murid Yesus, mungkin saja dia murid Yohanes atau muridnya siapa gitu ya. Bisa saja seperti itu. Tetapi dia percaya kepada kuasa Allah ya untuk melayani orang yang sakit gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Jadi tidak boleh spekulasi langsung mengatakan itu nggak percaya Tuhan bisa mengusir setan. Terima kasih. Oke, Pak Junifrius, terima kasih. Sepertinya itu pertanyaan terakhir, mengingat waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi terima kasih. Mari kita beri applause, kita kasih jempol juga buat Pak Junifrius yang sudah membagikan, memperlengkapi kita juga. Saya percaya mungkin masih akan ada lanjutan-lanjutannya di kemudian hari ya. Kita semua jadi semangat belajar Alkitab, menggali kebenaran firman Tuhan, dan oleh karena itu kita akan akhiri sesi kita pada malam hari ini, dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita semuanya satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengajaran, segala berkat yang dibagikan oleh hamba-Mu, Pendeta Junifrius Gultom ya Tuhan. Kiranya terus Engkau pakai dia, Engkau berkati dia dan keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, dalam masa-masa mereka saat ini sedang di luar Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka, dan agar kiranya dia terus bisa jadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Berkati juga setiap kami hamba-hamba-Mu yang hadir untuk belajar pada malam hari ini, agar setiap pengetahuan yang kami terima bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terus menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dan kalau kami sebentar lagi akan beristirahat pada malam hari ini, kiranya Engkau terus memberkati kami dalam istirahat kami dan dalam aktivitas kami selanjutnya. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara-saudara, arahkan hatimu, angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Setiap kita yang percaya dan mau menjadi saksi-saksi Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Amin.